Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali pada malam hari ini kami bisa kembali hadir di tengah-tengah ruang tonton para pemirsa Padang TV. Angin segar dihembuskan oleh Menteri Keuangan terkait sebuah kebijakan nanti yang mungkin mampu menggenjot ataupun merubah perekonomian bangsa ini. Namun tentu akan menjadi pembahasan kita pada malam hari ini terkait kebijakan tersebut. Apakah nanti sektor-sektor mana saja yang bisa memanfaatkan terhadap kebijakan tersebut. Di program Dialog Detak Sumbar malam hari ini mengangkat tema Menteri Keuangan kucurkan 200 triliun rupiah ke Himbara, Sumbar bisa apa? Nah, di studio sudah hadir bersama di ujung sekali ada Bapak Sepriyadi, Ketua APRIS Sumatera Barat. Selamat malam, Pak Sepriyadi. Ya, selamat malam, Bang Din. Selamat malam semua pemirsa Padang TV dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dan pada malam hari ini sebenarnya kami juga sudah ini, ya kan? Ini perdagangan retail ini juga termasuk tulang punggung sektor perekonomian, khususnya di Sumatera Barat. Namun kalau kita lihat fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat saat ini, bagaimana masyarakat mau belanja uang saja tidak ada. Artinya berdampak kepada pelaku-pelaku usaha tersebut, termasuk retail. Artinya banyak yang tutup. Apakah nanti ini juga membawa angin segar bagi perdagangan, Pak Sepriyadi? Terima kasih, Bang Din. Sejauh mana serapan 2 triliun kucuran dana yang dikucurkan oleh Menteri Keuangan saat ini ke beberapa bank pemerintah, dan sejauh mana serapan ke Sumatera Barat, kan itu yang menjadi pertanyaan ya Bang Din ya. Kucuran dana tersebut merupakan stimulus, artinya dana tersebut diharapkan dapat disampaikan kepada sektor real. Nah, tadi Pak Doni, Bang Asnawi sudah menjelaskan bagaimana serapannya, formulasinya, efektivitasnya dapat disalurkan dan digunakan oleh sektor-sektor yang ada secara real. Terkait dengan sektor perdagangan, saya sebagai pengurus atau ketua Asosiasi Pedagang Retail Sumatera Barat memang sedikit pesimis, Bang Din, bagaimana kucuran dana 2 triliun tersebut impact-nya terhadap Sumatera Barat. Kenapa pesimis? Karena sektor perdagangan di Sumatera Barat itu sesungguhnya sekarang sedang sakit, tidak dalam kondisi baik-baik saja, Bang Din. Sakitnya ini demam biasa atau sudah kronis ini? Ini kalau saya melihat udah kronis. Sudah kronis ya? Ini Bang Pak Dodi ketawa ini mendengarnya kan. Jadi ini terlepas dari masalah kucuran dana, bagaimana masyarakat tersebut akan melaksanakan kelangsungan usahanya, sementara kelangsungan usaha tersebut banyak gangguan atau ancaman, Bang Din. Jadi saya pertegas atau saya perjelas pada kesempatan ini, di Sumatera Barat kita belum ada lagi tata kelola tentang retail, terutama retail modern. Akibatnya terjadi semacam kanibalisme, artinya sektor-sektor retail besar membunuh sektor-sektor retail kecil, seperti lapau-lapau, kadai-kadai, minimarket kecil. Itu faktanya sekarang sudah pada tutup. Artinya ini kasusnya sama dengan pariwisata. Mereka yang UMKM ini menengah-menengah ini hanya swadaya sendiri. Iya, jadi sebentar Bang Din. Jadi UMKM ini sebetulnya kan ada di semua lini sektor usaha. Ya. Di semua lini sektor usaha itu ada UMKM, usaha kecil menengahnya. Nah, untuk sektor retail di Sumatera Barat ini, karena tadi saya bilang tidak ada regulasi yang mengatur tata kelola pendiriannya,
ini akibatnya toko-toko kecil, warung, kedai, lapau itu tutup. Sementara para pelaku usaha itu sebelumnya sudah melakukan pinjaman ke perbankan. Terjadi istilahnya kredit macet. Ya. Usahanya tutup. Nah, sekarang ada kucuran dana nih. Mungkin buat yang masih usahanya masih eksis, mungkin kalau kondisi pinjamannya sehat selama ini, mungkin masih bisa untuk melanjutkan. Tapi kalau untuk pelaku usaha yang sudah kolab, ini tentu menjadi permasalahan. Nah, kita menginginkan artinya ada perbaikan-perbaikan di berbagai sektor usaha, termasuk tadi teman dari Asosiasi Pariwisata juga mengeluhkan banyaknya persoalan yang ada, yang mengemuka. Nah, terkait dengan stimulus ini artinya kembali seberapa jauh nanti serapannya itu bisa terlaksana di lapangan. Ini kita melihat kalau untuk sektor perdagangan saya agak pesimis. Ya. Itu yang saya maksud, Bang Din. Tapi kalau melihat dari data ini dari APIS Sumbar sendiri, berapa retail-retail itu yang tutup saat ini? Kalau yang tutup udah dibilang ratusan, bahkan mungkin udah ribuan mungkin yang tutup, Pak. Persoalannya sama karena kehabisan dana gitu ya. Persoalannya sama. Jadi artinya karena tidak adanya tata kelola tadi, artinya yang finansialnya kuat ini mematikan artinya sektor-sektor retail yang kecil-kecil. Nah, artinya di sebelah warung berdiri sebuah minimarket gitu. Iya, seperti itu. Nah, ini yang menjadi persoalan perdagangan. Begitu juga di pasar stelit atau pasar tradisional berdiri mungkin semacam retail apa. Sebetulnya kalau dari sisi apa memang ada kemajuan, ada pembaruan, ada perbaikan. Tapi di satu sisi lain ada pelaku usaha kita yang bahkan banyak pelaku usaha kita yang artinya tutup, kolab. Nah, bicara dengan stimulus tadi, bagaimana ini kita bisa lakukan sementara selama ini kita tidak pernah ada semacam pembinaan yang secara masif atau secara terstruktur kepada pelaku usaha tersebut. Lalu kalau kita kembali kepada tema kita, masalah yang terjadi saat ini dengan adanya kebijakan dari Menteri Keuangan saat ini dengan mengucurkan anggaran 200 triliun itu, apakah bisa nanti bangkit kembali atau bahasa Minangnya cegaknya dari sakit kembali gitu? Wallahu alam, Bang Din. Artinya untuk sektor usaha yang artinya masih dapat kita kategorikan kalau dari sisi perbankannya sehat, dari sisi manajemen, mungkin stimulus tersebut mungkin bisa membantu untuk kelangsungan perkembangan usaha mereka. Tetapi kalau udah yang hampir kolab atau yang sudah kolab, ini tentu kita artinya kurang yakin, artinya pesimis kita akan bisa membuat semacam perbaikan dari sisi kebijakan tersebut. Oke, Bang Doni. Bukan sedikit, Bang Din. Dana 200 triliun melalui bank pemerintah ini bukan semacam makan siang gratis atau multivitamin, Bang Din. Ini adalah dana yang harus digunakan untuk sektor real dan tidak boleh dalam bentuk surat berharga, dialihkan ke dalam bentuk surat berharga, dan dana ini sewaktu-waktu melihat kebijakan dari Menteri Keuangan ini sewaktu-waktu bisa ditarik kembali ke kas negara kalau tidak dimanfaatkan. Kalau tidak dimanfaatkan, artinya apa? Artinya masing-masing pimpinan perbankan ini mikir dua kali untuk memberikan kucuran dana. Artinya bagaimanapun
uh, uh, ada permodalan yang diberikan saat ini, tetapi tentu tetap dengan penuh kewaspadaan untuk disampaikan ke sektor kredit. Artinya tidak serta-merta kredit tersebut akan menyerap dan akan diserap pelaksanaan kebijakan tersebut. Ini yang perlu kita luruskan. Kemudian yang juga ingin saya luruskan, ini bukan masalah Alfamart atau Indomaret. Ini bukan masalah persaingan usaha. Ini masalah tata kelola. Yang saya sampaikan pada kesempatan ini, bagaimanapun di sebuah negara yang mempunyai kedaulatan, itu kita harus mempunyai sebuah aturan dan peraturan. Dan aturan dan peraturan itu telah ada. Artinya Perpres dan Permen yang mengatur tentang regulasi dan tata kelola retail tersebut atau perdagangan tersebut sebetulnya sudah ada, Bang Din. Yeah. Tetapi pelaksanaannya yang tidak konsisten. Ini dibuktikan dengan paper posesen dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Tegas-tegas di sana menyatakan bahwasanya memang hampir sebagian besar pemerintah kita tidak usah bicara terlalu lebar Indonesia, kita bicara Sumatera aja, faktanya pemerintah kabupaten kotanya tidak menjalankan regulasi tersebut. Akibatnya terjadi kredit. Kredit. Nah, ini yang kita minta. Harus ada sentuhan pemerintah, campur tangan pemerintah untuk pengaturan. Kalau lalu lintas saja tidak diatur, ini akan terjadi macet, Bang Din. Akan terjadi karut-marut. Nah, begitu juga dengan retail. Ini terkait dengan pariwisata. Saya termasuk yang juga sering keliling-keliling, baik itu Indonesia maupun keluar. Itu saya melihat contoh dekat aja Malaysia atau Thailand. Kalau kita bicara tadi istilahnya kita buka keran seluas-luasnya untuk persaingan atau industri perdagangan, tentu tidak demikian juga. Artinya kalau saya melihat dari artinya bagaimana negara tetangga kita mengatur regulasi tentang perdagangan, mereka juga menerapkan hal yang sama. Artinya juga istilahnya mengatur, walaupun saat ini kita istilahnya menganut perdagangan bebas. Ya. Tetapi tetap juga masih dalam campur tangan pemerintah. Artinya itu yang kita menurut maksud. Pak Adi, kalaupun ada suntikan dana dari pemerintah tanpa diatur dengan tata kelola yang baik, sama saja dengan tidak. Sama juga tidak, itu yang saya maksud. Ya. Tetapi kalau artinya ini memang ibarat sebuah penyakit, ini banyak sisi-sisi yang perlu kita benahi di berbagai lini, di berbagai sektor, sehingga semua sektor usaha tersebut bisa mengeliat. Ini sebetulnya kuncinya, Bang Din. Berarti selama itu tidak diatur, ya kan? Iya. Artinya retail ini akan suram terus. Akan suram terus. Ya, aturannya ibaratnya yang artinya di situ timbul kapitalisasi, artinya yang besar yang akan terjadi pergantian pemain, Ya. terjadi pergantian pelaku usaha. Jadi orang sering menganggap itu perkembangan dari apa sekarang teknologi atau modernisasi, tetapi saya lebih cenderung memakai istilah itu terjadi pergantian pemain. Ya. Pergantian pemain. Bukan kemajuan. Bukan kemajuan. Nah, bagaimana supaya masing-masing pelaku bisnis itu bisa bergandengan tangan, hidup berdampingan, termasuk juga pariwisata, tentu harus ada regulasi, aturan yang mengatur tentang tata kelola tersebut. Itu yang saya maksud. Oke, Bang Doni. Nah, aturannya sebenarnya udah ada. Ya. Retail. Aturan udah ada kan, Pak ya? Udah ada. Dilarang Tapi itu berjualan tidak tapi dilaksanakan. masalahnya tidak dikerjakan. Ya, kita kan sering membuat aturan yang susah Yang tidak dikerjakan. mengerjakan ini? Udah lama itu aturannya. Iya, Peraturan itu Presiden, udah lama, Pak. Dia Menteri, misalnya zaman tahun 80-an misalnya udah begini ada. yang sederhana, misalnya Bang Din. Itu retail modern tidak boleh berdiri di dekat pasar tradisional atau di dekat pasar rakyat. Ya. Nah, faktanya apa? Banyak di dekat pasar-pasar stelit, pasar rakyat, pasar apa berdiri retail modern besar. Nah, itu menyalahi, Bang Din. Katakanlah salah satu contoh di Bukit Tinggi itu ya. Iya, atau misalnya di Kota Pariaman atau di Simpang Haru. Itu contoh kasus. Oke. Banyak lagi contoh kasus Kenapa yang itu lain. bisa terjadi? Itu saya sampaikan tadi
Bang Din, sama ibarat istilah teka-teki mana dulu telur pada ayam. Ya. Ini kondisi seperti ini mana yang kita dahulukan pembinaan atau stimulus atau kebijakan suntikan dana untuk bagaimana usaha mereka itu bisa bangkit. Kan seperti itu. Kalau sementara selama ini sejauh yang kita ketahui untuk sektor retail ini tidak ada pembinaan. Ini terkait dengan tadi kan bagaimana istilahnya kondisi sekarang memang kecenderungan orang berbelanja itu ke retail modern, dan orang yang punya usaha kecil-kecil juga mempunyai kecenderungan untuk memiliki dan membesarkan usahanya menjadi besar. Tapi bagaimana usahanya bisa menjadi besar? Karena dia tidak mendapat sentuhan selama ini. Apakah sentuhan pembinaan, apakah kucuran dana, ini tidak mereka miliki, tidak mereka dapatkan selama ini. Nah, kalau seperti ini siapa yang bertanggung jawab? Artinya mereka kan juga butuh makan. Yang akan terjadi, makanya saya di beberapa kesempatan menyampaikan statement yang akan muncul itu meningkatnya kriminalitas, meningkatnya kredit macet, terjadinya konflik vertikal dan horizontal di tengah masyarakat, gangguan kamtipmas. Nah, ini yang sering saya sampaikan. Jadi saya rasa melalui debat kita malam ini cukup jelas artinya. Untuk pembinaan di sektor perdagangan, di sektor lain saya kurang mengetahui. Ini memang sejauh yang saya pimpin, organisasi yang saya pimpin, selama ini belum kita dapatkan. Kita hanya berkutik bagaimana ibaratnya memperjuangkan pelaku usaha tersebut untuk bisa hidup berdampingan dalam melaksanakan aktivitasnya. Baik, nah tentu dengan sekelumit persoalan atau hambatan yang ada saat ini, peran pemerintah daerah juga diminta untuk hadir menyelesaikan terkait persoalan ini. Namun akan kita bahas selepas jeda pariwara berikut. Dana kami tersedia. Ya, Pak Ade. Nah, kan persoalannya di retail itu, retail kecil itu mati oleh retail investor-investor yang besar, katakanlah ya yang lain-lain seperti itu. Kenapa tidak mencoba untuk bersaing retail nasional ini menjadi retail modern itu? Kendalanya di mana? Oke, Bang Din. Retail kecil mati oleh retail besar ya Bang Dina. Ya. Kenapa tidak mencoba bersaing atau beralih ke retail modern? Ya. Nah, kita jawab sejauh yang kita ketahui selama ini bagi pelaku usaha yang katakanlah iklim atau kondisi berusahanya kondusif dari berbagai perspektif termasuk perekonomian, biasanya orang awak, orang Minang, Sumatera Barat, itu benar yang disampaikan Pak Doni tadi, ini tidak perlu diajari, ini biasanya akan beralih menjadi secara otomatis menjadi retail besar. Ini banyak kita lihat. Jadi istilahnya banyak pelaku usaha kecil yang tadinya statusnya satu toko, mungkin toko namanya atau warung, menjadi minimarket dan berubah menjadi swalayan, itu banyak terjadi. Nah, bagi teman-teman yang belum berkesempatan atau mungkin tergerus dengan katakanlah munculnya pesaing baru di lokasinya, ini yang menjadi problematika tadi. Nah, persoalan ini juga yang mengemuka sebenarnya. Jadi artinya bukan mereka tidak mau memodernisasi dirinya, beralih untuk dari ibaratnya berdagang konvensional menjadi modern, bukan seperti itu. Kemudian sejauh ini juga pihak ketiga swasta melalui program CSR, saya melihat ada juga yang melakukan modernisasi terhadap retail tersebut. Namun yang terjadi juga mati. Jadi banyak ini yang malahan yang sangat banyak kita jumpai, dan banyak istilahnya
mendatangi asosiasi, menyampaikan keluh kesahnya bahwasanya dia sudah modernisasi, tetapi karena kondisi seperti itu akhirnya dia mati juga. Tapi setidaknya kalau kita tidak bisa untuk menjadi, sekurang-kurangnya kita bekerja sama dengan retail modern. Katakanlah di Denpasar itu ada Krishna itu, kan retail besar, tapi isinya kan produk lokal semua. Di Sumatera Barat ada enggak seperti itu? Iya. Jadi sebenarnya Bang Din, retail ini ada biasanya itu sudah familiar, dikenal istilah franchise. Jadi franchise itu tidak hanya digunakan di Alfamart atau Indomaret, tetapi jadi franchise itu tidak hanya digunakan di Alfamart atau Indomaret, tetapi retail modern besar yang ada di Kota Padang atau Sumatera Barat sebetulnya telah menganut sistem seperti itu juga. Tetapi pada prinsipnya sistem franchise itu tidak artinya secara realnya, kalau artinya kita bisa berbisnis sendiri lebih bagus daripada berfranchise. Ini tegas saya sampaikan pada kesempatan ini. Kenapa? Karena franchise itu tidak besar keuntungannya, marginnya, Bang Din. Kita hanya dapat persenan. Tapi biasanya kalau orang Padang, yang orang Minang, yang istilah dikenal pandai mengaleh, ini dia nggak mau terikat seperti itu. Dia lebih mau buka usaha baru dan mengembangkan usahanya lebih banyak. Nah, ketika teman-teman yang sudah berkembang dan melebarkan sayapnya ini sudah menjadi besar, mengkristalisasi dirinya. Nah, ini menjadi permasalahan baru juga bagi kawan-kawan yang kecil-kecil. Nah, maksud kita pada kesempatan ini itu bagaimana pemerintah hadir mengatur tata kelolanya, regulasinya. Bukan artinya kita untuk membuat aturan-aturan yang menghambat. Bukan seperti itu. Kita ingin semua pelaku usaha ini bisa bergandengan tangan dalam melaksanakan itu yang saya sampaikan tadi. Itu sebenarnya Bang Din. Kalau dari APRIS, kalau bagi APRIS Bang Din, karakteristik konsumen untuk berbelanja atau melihat-lihat itu, karena di APRIS retail modern besar seperti Ramayana itu juga menjadi bagian dari APRIS. Untuk ke mall mungkin memang ada tipikal karakter konsumen yang seperti itu. Itu lebih banyak cuci mata lah, istilah anak muda sekarang, Bang Din. Tetapi kalau untuk segmennya swalayan atau minimarket, itu tidak ada biasanya konsumen yang hanya lihat-lihat untuk cuci mata. Tapi kalau untuk seperti di Basko atau Basko yang baru, atau Plaza Andalas, mungkin dusanak-dusanak kita yang dari daerah kan, mungkin memang ada mungkin seperti itu yang hanya. Lalu apa yang mestinya harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menggenjot itu kembali? Ya, saya rasa itu yang saya sampaikan tadi, karena ibaratnya bidang saya bukan banyak sektor, banyak lini yang sebenarnya perlu kita perbaiki untuk meningkatkan gairah nilai belanja perekonomian masyarakat. Memang secara umum daya beli masyarakat sekarang menurun, lemah. Artinya di semua, baik itu lapau, kadai, minimarket, swalayan, dan termasuk seperti di plaza-plaza tersebut, memang daya beli atau konsumtif dari masyarakat itu sangat rendah sekarang. Nah, ini terkait dengan mungkin ada perampingan, ibaratnya pembatasan anggaran. Itu mungkin yang tapi dengan ada stimulus ini tentu sebenarnya kita berharap ada daya efeknya terhadap berbagai
bisnis yang ada. Seperti Oke. itu. Kebijakan pemerintah menguncurkan dana 200 triliun, semoga ini bermanfaat bagi masyarakat luas termasuk Provinsi Sumatera Barat di semua sektor usaha. Mudah-mudahan tidak menimbulkan potensi persoalan lain ke depan. Baik, terima kasih Bang Adi, Bang Darmawi, Bang Doni. Ya.